Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para sahabat semuanya, kita bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu lewat kanal Kong, melihat dari sisi yang berbeda. Itulah tagline kami. Dan tamu kita sore hari ini luar biasa. Beliau adalah doktor di bidang linguistik. Beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan saya ingin memperkenalkan beliau. Silakan Bu Fitri. Baik, Pak Iman. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nama saya, perkenalan dulu nih Pak ya. Iya. Oke, nama saya Fitri Amelia, Jember, dosen di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jember. Kesehariannya dosen, ya ibu, istri, santai. Ya. Ibu punya hobi tertentu mungkin ya, selain ngajar ya, masak atau apa? Kalau masak kan bukan hobi lagi, itu kewajiban. Semacam kewajiban gitu ya Pak? Iya, maksud saya di luar kewajiban. Di luar kewajiban itu kan ada hobi, mungkin kalau sekarang sih hobi menyulam rasanya nggak trendy. Nah, mungkin gitu apa ya? Kalau saya sih mungkin nulis ya, tapi nulisnya yang jadi ketika memiliki inspirasi apa menulis, apakah itu dalam bentuk semacam kalau disebut puisi, mungkin puisi naratif gitu. Itu puisi naratif. Iya, baru tahu sekarang kalau saya itu ada puisi naratif. Balado. Iya Bu, saya belakangan, ya sebenarnya tidak belakangan, saya diam-diam juga menjadi pengamat di medsos itu. Betul. Jadi pengamat amatiran yang tidak akademis. Kadang-kadang menjadi semacam satpam. Jadi melihat konten-konten yang gimana gitu ya, yang penulisan-penulisan yang tipe. Saya tidak tahu apakah tipe ataukah memang nggak tahu. Dan ternyata memang karena saya mengalami periode, ya dengan kata lain saya kan sudah lansia, jadi mengalami berbagai perubahan yang terjadi termasuk dalam ejaan. Ya, kita dulu pernah mengalami ejaan Van Ophuijsen, Swandi, kemudian EYD gitu kan. Ya, sekarang sudah ke Puebi. Sekarang apa? Gitu, ya. Puebi. Nah, itu yang saya malah baru denger aja, nggak ngerti anunya detailnya. Ya, perbedaan istilah mungkin. Kalau saya hanya mempelajari Van Ophuijsen, hanya dipelajari ciri-cirinya, kemudian ejaan itu ada di zaman saya dulu gitu ya, kemudian ejaannya pun berkembang, kemudian sekarang sudah berubah menjadi Puebi, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi semacam memang ada perkembangan gitu. Kalau tadi Pak Iman menyampaikan bahwa menjadi pengamat amatiran untuk media sosial, saya pun menjadi penikmat bukan pengamat begitu ya. Ketika kalau Pak Iman mungkin sangat ini ya, apa namanya, benar-benar mengamati begitu ya. Kalau saya benar-benar menikmati karena memang
ternyata munculnya kreasi-kreasi, ide-ide itu biasanya sangat melekat sekali di media sosial gitu ya. Terlebih lagi, kalau kan sekarang ada remaja-remaja itu mengidentifikasi kalau dari usianya baby boomer dan milenial itu cenderung mainnya di Facebook ya. Kalau teman-teman mahasiswa, sekarang mahasiswa ke bawah gitu ya, era yang disebut generasi X gitu ya, itu mainnya di Instagram gitu ya. Mungkin saya di milenial yang bermainnya di Facebook, Instagram hanya ngintip-ngintip saja gitu. Ketika ada komunitas menulis misalnya di Facebook, kemudian diamati bahwa itu bagian dari karya sastra, cerpen, semacam cerbung, memang ada semacam perubahan gitu, perubahan gaya, perubahan tema, perubahan tren yang sedang dibahas oleh anak-anak muda gitu ya. Yang ya kita memandangnya sebagai fenomena kebahasaan yang itu memang secara natural pasti ada gitu ya. Dulu di masa misalkan reformasi, tren karya sastra apa saja sekarang menjadi berubah menjadi bagaimana gitu. Hanya apakah karya yang dihasilkan itu bisa fenomenal, berarti kan ada sesuatu yang membuatnya lebih lama untuk dikenang. Jadi tidak karya yang dilihat udah lewat begitu. Nah, sekarang banyak di antara kita yang menghasilkan karya, apakah gagasan dalam bentuk puisi ataupun yang lain, itu cenderung lewat saja gitu ya. Kalau kita sesuaikan dengan tema hari ini, penggunaan bahasanya pun ya sesuai dengan temanya, apakah ini menjadi peluang atau menjadi ancaman. Menjadi peluang karena perkembangan kosakata sangat marak sekali, kemudian perkembangan makna juga sangat banyak gitu ya dari satu kosakata. Kalau dulu mungkin guru tuh kehabisan contoh polisemi gitu ya, satu kata yang punya makna banyak. Kalau sekarang sudah nggak perlu buka kamus lagi, polisemi itu banyak sekali di antara kita semuanya. Itu yang menjadi peluang, tetapi menjadi ancaman ketika generasi milenial, generasi X, generasi Y malah tidak paham sebenarnya yang sesuai, yang benar, yang memang itu adalah kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu yang mana gitu ya. Karena trennya yang diikuti ya yang dipakai banyak orang gitu, yang dia sebenarnya bahasa identifikasinya alay begitu ya, yang dia bukan kosakata bahasa Indonesia. Itu Kung. Iya, jadi misalkan begini, tempo hari saya sampaikan, terutama untuk kalangan presenter yang berhadapan dengan publik, didengar orang banyak, dibaca, kesalahan yang dilakukan, yang mereka lakukan itu akan menjadi ikutan, kan gitu Bu? Menjadi ikutan. Kemudian kalau itu salah, maka kesalahannya menjadi kesalahan yang berjamaah. Satu contoh misalnya begini, di dalam hal penulisan ya, banyak orang tidak paham mana yang benar antara feminim dan feminin. Nah ini saya kaget juga kadang-kadang orang sarjana, bahkan S2 ya, loh, memang yang benar yang mana Pak? Yang benar yang pakai N, feminin gitu kan? Oh begitu, baru tahu. Nah jadi ini kan salah kaprah ya. Kemudian juga mengenai pemaknaan misalnya bergeming gitu ya. Nah ini kalau bergeming dimaknai dengan arti yang sebenarnya, misalnya padahal bergeming kan artinya diam. Kalau tidak bergeming diartikan diam, kan salah. Maksudnya kan begitu. Berubah makna itu kalau menyentuh hukum kan bisa salah nanti kalau orang dilaporkan karena menggunakan kata bergeming itu, lalu sisi yuridisnya padahal yang salah itu yang yuridis itu ya memaknai salah lalu dianggap ini hoax atau hate speech ya misalnya, nah ini berbahaya gitu Bu. Itu sebagai pakar bahasa gimana menurut Ibu itu? Wah ini perlu memang semacam panggilan jiwa dan kecerdasan jiwa begitu ya untuk memahami
tren gitu. Jadi ketika dia masuk pada ungkapan kemudian diungkapkan oleh seseorang dengan sadar, ternyata dia tidak tahu begitu ya. Ya kalau dilihat dari apa-apanya ya itulah kapasitasnya gitu ya. Tetapi ketika kita menjadi corong dari badan bahasa, bahwa kita yang melestarikan bahasa, mengenalkan bahasa, kemudian agar memasyarakatkan bahasa Indonesia, maka kita kenalkan bagaimana cara-cara mengenalkan bahasa Indonesia, membunyikan bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah. Nah, saya sangat salut sekali terhadap Pak Iman yang memang ketika melihat konten-kontennya gitu ya, yang saya rasa sangat dekat dengan pesan dari Badan Bahasa bahwa Pak Iman sangat ingin membumikan, membuat orang-orang memahami dan mencintai seperti apa bahasa Indonesia. Tidak semuanya begitu ya. Meskipun kadang tidak disuka, alah gitu aja kan, yang gitu-gitu aja udah dipahami gitu, ngapain juga dibener-benerin misalnya. Karena nggak terlalu kaku juga ya. Memang kalau di dalam bahasa lisan nggak boleh kaku-kaku juga. Memang itu konsepnya ejaan baik dan benarnya. Tetapi ketika dalam konsep tulis, kemudian itu kita masuk ke versi yang agak serius, maka penting untuk membedakan mana ejaan, mana kosakata yang benar, bagaimana penulisan yang benar supaya Indonesia tidak asing di negeri sendiri gitu kan. Nah, jangan sampai kita menjadi katanya cinta terhadap bahasa Indonesia, ternyata cintanya hanya di mulut gitu, nggak sampai di tangan. Jadi ketika menulis lupa gitu, karena cuma di hati saja gitu tuh. Iya. Kemudian ini di sisi lain yang masalah ejaan ya Bu ya, karena bahasa kita memang beragam sekali, di mana bahasa Jawa itu mendominasi populasi orang bangsa kita ini, sehingga pengaruh bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia juga besar, sehingga saudara-saudara kita yang tidak berbahasa ibu bahasa Jawa kadang-kadang salah ucap di satu pulau saja, misalnya Jakarta dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dari bunyinya saja ya, dan penulisannya juga berbeda. Misalnya, nanti kita dulu kita mengenal penulisan dengan memakai tanda tertentu untuk membedakan e dan dan gitu ya. Nah, karena latar belakang bahasa ibu yang berbeda itulah, maka ketika bahasa daerah itu di dalam bahasa bersamaan dengan bahasa nasional, maka bagi telinga-telinga tertentu ya rasanya nggak nyaman. Saya pikir Balai Bahasa itu mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali tanda baca ya, misalnya layar, ceret, dan seperti itu. Mungkin kayaknya mundur, tetapi di satu sisi ini justru akan merawat kelestarian bahasa itu juga gitu. Gimana menurut Ibu? Oke, kalau di bahasa daerah mungkin akan beda kasus dengan bahasa Indonesia, karena memang terkait dengan alofon, jadi perbedaan bunyi, misalnya pada kata ide, apakah ide gitu ya, tidak akan membedakan. Indonesia untuk pelabelan atau ejaan, bagaimana cara pengucapannya itu memang tidak diatur dengan sedemikian rupa gitu ya, sehingga dari cara pembacaan atau font itu dibiarkan saja gitu, toh sama gitu ya. Hanya pada kebiasaan di masyarakat itu, misalnya sate kan tidak mungkin orang bilang sate gitu kan. Jadi hanya pada kasus-kasus tertentu saja gitu, ketika dia masuk pada satu fonem yang sebenarnya dia berbeda bunyi yang berbeda, itu hanya kasus-kasus tertentu saja, tapi secara kuantitas banyak dari kosakata bahasa Indonesia yang tidak akan berbeda makna ketika diucapkan dengan alufun yang berbeda gitu. Konsepnya akan berbeda dengan bahasa daerah gitu ya, karena memang di dalam bahasa daerah antara
loro dengan loro gitu itu kan berbeda. Memang fonimnya beda begitu. Karena memang diatur dalam bahasa Jawa itu dia ada semacam kode yang mana yang loro begitu ya, kemana yang kan nggak bisa kita menulis ini Kong nih yang sangat paham nih ketika orang nulis loro itu tulisannya bagaimana gitu ya biasanya di saya pernah baca ya, gitu status, misalnya bojoku loro kabeh. Istri saya 2 sakit semua kan, bojoku loro kabeh, aku bojoku loro kabeh. Ya, jadi akan berbeda. Yang konsep itu memang tidak sama dengan bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Ya kalau saya perhatikan di bahasa lain, misalnya Jerman itu ada namanya umlaut (-2) ya, ada atau apa tanda-tanda yang bacanya harus begini karena ada tanda umlaut. Bahasa Arab mengenal sukun, doma, fathah itu ya. Jadi apa ini mungkin hanya pertimbangan pragmatis ya, Was, atau pertimbangan ya nggak tahu saya. Oke. Kalau dilihat dari ini saya juga lupa kok harus buka buku gitu apa namanya. Saya lupa sekali. Jadi bahasa Indonesia kemudian itu disebut bahasa yang apa gitu namanya ya. Jadi memang memiliki perlakuan yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau misalkan di bahasa Inggris budayanya. Kalau di bahasa Inggris misalkan akan makan apa gitu kan, sedang makan apa, sudah makan apa gitu. Kemudian ketika dia sendirian apa, ketika berdua apa, ketika bertiga apa, yang itu tidak berlaku di bahasa Indonesia. Jadi nggak pernah ada makan, makin, makun gitu ya untuk akan makan, sedang makin. Kemudian kalau sudah makan jadi makun. Nah, jadi ketika itu karena memang udah berbeda gitu, jadi bahasa dari rumpunnya, kemudian dari sejarahnya dulu gitu, kemudian jenis dari bahasa itu. Jadi memang bahasa Indonesia itu dikatakan bahasa yang relatif sangat mudah dipahami karena aturan-aturan tentang itu sangat simpel gitu ya. Jadi kalau tetapi yang simpel itu malah katanya sih susah dipahami gitu ya. Kalau di bahasa Inggris yang nggak beraturan aja beraturan gitu, ada verb yang tidak beraturan diatur gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia karena nggak ada verb yang apa namanya yang beraturan dan tidak beraturan, semuanya nggak beraturan. Jadi kan malah dinamika bahasa Indonesia. Pokoknya sudah ngerti kan gitu ya. Tahu saja. Kalau ya kita kadang-kadang karena enggak punya pengetahuan linguistik yang dalam, itu berusaha menjelaskan, tetapi kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk kenyinyiran aja, karena itu aja sudah paham kok gitu kan ya. Terus ini Bu, saya lagi-lagi bersinggungan dengan masalah kepenyiaran ya, presenter atau apa-apa ya, ketika berhadapan dengan ejaan lama yang dimana C ditulis dengan TY dulu ya, dan OE lah. Di situ generasi yang baru, kecuali generasi yang baby boom ini ya tahu ya. Itu ada menteri yang sekarang ternyata masih hidup, yaitu dulu Mensos namanya Bachtiar Hamsyah. Bachtiar Hamsyah. Nah, nulisnya ejaan lama, BACHTIAR CHAMSAH kan gitu kan. Tapi ini ada seorang dokter juga ya, dokter ini membaca kok Bachtiar Jamsyah gitu ya. Bachtiar Jamsyah, dan presenter juga, apa namanya, presenter di TV juga, TVRI kalau nggak salah, TV mana nggak, Bachtiar Jamsyah. Nah, kayak seperti ini kan Bu, ganggu ya di telinga ya. Tapi bagi orang-orang baru ya nggak masalah ya, karena kalau bersamaan dengan pengucapan itu ada teksnya, ya sudah bisa dikenali kan gitu.
Kalau saya memandang untuk sebuah nama begitu ya, Iya. itu ada Ya. sebentar. Jadi kayak semacam ada ciri khasnya gitu. Iya, Jadi betul. kalau misalkan yang baby boomers mungkin memahami sejarah Memahami itu, itu. gitu ya. Tetapi kemudian tren itu kan berubah gitu. Ada yang apa namanya di satu generasi, misalnya yang lahir sekarang itu kemungkinan misalkan ibunya adalah milenial seperti saya gitu ya. Ya kecenderungannya tidak akan menggunakan ejaan lama pada nama anaknya karena ejaan itu mencerminkan perkembangan dari ejaan yang sedang dipakai gitu ya. Kalau saya manggil Kung gitu ya, Kung Iman, di sini ditulisnya Koeng Iman gitu ya. Iya. Karena kalau di Buebi kan satu fonem, satu bunyi gitu kayak nggak bisa kita panggil Kung Iman jadi Koeng Iman. Jadi tapi karena kita paham Pak Iman lahirnya di zaman itu yang OE itu dibaca jadi O, jadi semacam ada kesepakatan bahwa yang Kung maksud adalah Kung bukan Koeng begitu kan. Iya. Jadi begitu. Kemudian kalau tidak salah kalau tren-tren nama di beberapa generasi ada yang tiba-tiba Arab semuanya gitu ya, yang kemudian itu menjadi semacam ini yang kelahiran tahun 2000-an. Jadi yang tahun 2000-an itu nama-namanya cenderung ke Arab gitu ya. Kemudian sekarang sudah berubah ketika di zaman 2010 2015 ini sudah berbeda. Jadi Arab-Arab itu nama-nama Arab nggak lagi dipakai gitu. Sekarang kayaknya kembali ke Sanskerta gitu ya. Jadi memang ya tren gitu. Ketika namanya menggunakan kaidah atau ejaan bahasa Sanskerta, maka akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang semacam ada kesepakatan juga di antara masyarakat ketika itu menjadi tren, oh ini begini gitu ya. Jadi ketika kita kajiannya di wilayah nama, karena nama itu punya kekuatan hukum, maka nggak bisa diotak-atik gitu. Dia semacam ragam beku yang nggak boleh kita protes, ini namamu salah nggak sesuai ejaan gitu. Betul. Gitu. Kecuali kalau dalam teks begitu ya baru kita bisa mempelajarinya. Begitu, saya menggunakan ini kan dalam konteks branding, Bu. Betul. Misalnya Kampung Baja itu kalau saya tulis seperti ejaan baru, nanti akan banyak komunitas-komunitas lain yang menggunakan nama yang sama karena memang begitu. Ini sejak saya menggunakan itu sudah ada 3. Jadi saya mungkin karena saya lebih dulu dan lebih progresif di dalam bermedsos, jadi Google itu sangat kenal gitu. Jadi kalau nama yang ditulis langsung yang keluar bukan yang lain tapi yang ini gitu kan. Oh siap. Ya, jadi termasuk Koeng ini saya pikir selain enak juga, ini lalu ada warna oldies-nya itu, baby boomers-nya itu. Betul. Akhirnya ini saya pertahankan sebagai sebuah blessing begitu. Saya menemukan something gitu kan ya. Bagus lah. Gitu. Saya juga melihatnya cocok. Jadi branding yang diambil oleh Kung ini cocok gitu. Jadi masuk ke dalam dirinya gitu ya. Kemudian sifat-sifat dari Kung itu memang ada pada diri Pak Iman gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buka bisa gitu ya. Ini ada kampung baca gitu. Memang ada banyak kampung baca yang ini ada di Jogja, tulisannya dengan kampung baca. Jadi kalau kampung baca ya mungkin langsung mengarahnya ke Pak Iman gitu karena memang di branding. Nah, menjadi tidak cocok kalau Kung Iman dipanggil Bro Iman gitu. Jadi karena orang meskipun gaul gitu Pak ya, tetapi kan branding itu gimana? Ya menjadi identitas, menjadi ciri khas yang itu kemudian menjadi bagian dari kita semua yang orang itu akan mengidentifikasi kalau Kung Iman ini pasti begini dan itu cocok gitu. Iya. Sekarang mari kita bergeser ke hal yang lain, yang alay. Yang alay, oke. Ya. Jadi misalnya
penulisannya ditulis dengan X. Betul. Nah, saya pikir kalau ini tujuannya untuk efisiensi, nggak benar juga, nggak benar karena sebelumnya dia sudah menulis panjang, tapi buru-buru sampai di nya dia ganti X itu kan nggak konsisten namanya. Karena gini dong, apa namanya? Kalau dia mungkin efisiensi, arahnya bukan pada pemakaian huruf, tetapi penggunaan bahasa. Yang cukup dengan 2 kata ya cukup 2 kata, nggak usah panjang-panjang, tanpa merubah ejaan, maksud saya begitu. Dan saya pernah mengalami kasus yang tidak mengenakkan, sehubungan dengan nya diganti X itu, Bu. Kisahnya, boleh saya ceritakan? Boleh dong, kan di konteks gitu. Iya. Iya betul. Jadi begini, saya memberi tugas karena saya juga mengajar seni rupa di jurusan boga, tata boga, ya, penataan makanan. Nah, saya memberi tugas membuat desain menu makanan. Kebetulan menunya itu kontinental, yang untuk jenis makanan itu kan ada dessert, lalu appetizer, dessert, kemudian main course, lalu penutup main course, kemudian tertutup itu ada dessert kalau nggak salah ya itu. Nah, anak-anak saya suruh buat kartu menu dengan itu. Awalnya untuk main course, jadi makanan pokok, tulisannya main course kan Bu ya. Itu dia menggunakan ikan. Nah, ikan ya. Kemudian dia ingin mengganti dengan yang lain. Misalnya saja daging meat. Ya. Kemudian dia SMS ke saya. Wah, saya ganti. Dia menulisnya begini. Pak, apa boleh main course seksnya saya ganti? Gitu ya, Bu. Anak ini apa ini? Saya pada waktu itu masih baru ya hal-hal itu. Loh, kok dia ngomong, lama-lama saya sadar, Bu. Sebelum saya marah, saya akhirnya sadar. Oh, itu gitu. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Jadi ini kan kasusnya. Iya kan ya? Jadi kan seperti itu, Bu. Karena mau, dan lebih kalau misalnya ini yang membuat seperti guru ya, guru-guru yang ini yang saya melihatnya sebagai sebuah, maaf saja, kegenitan. Kegenitan ya. Karena dia nanti akan ditiru oleh murid-muridnya. Apakah ini sebagai, menurut Ibu bisa dianggap sebagai sebuah ancaman ya kalau ketika itu awalnya sih nggak ancaman gitu, awalnya gitu, ketika digunakan di dalam komunitas yang sama, dalam usia yang sama. Jadi untuk mengidentifikasi diri bahwa dia adalah kelompok yang berbeda gitu ya, dia apa namanya, yang nggak sama dengan yang lain gitu ya. Ya X untuk menggantinya nggak apa-apa gitu. Tetapi menjadi apa gitu ketika itu digunakan lintas usia yang tidak lagi sekomunitas gitu ya. Jadi saya juga tahun berapa ya, tahun nggak enak sih ketika ada SMS, ada tanda tangan, tahun berapa ya, yang ada SMS kemudian ada diisi tanda tangan, diisi apa gitu. Mungkin awal tahun 2000-an ketika masih baru-baru ada HP gitu ya. Karena ada tanda tangan, kadang dikasih nama, misalkan Iman gitu ya, di bawah gitu, paling bawah. Ada mahasiswa itu yang SMS gitu, karena waktu itu belum ada WA. SMS, Bu, mohon maaf, apakah hari ini ada perkuliahan dan bla 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 gitu ya. Tiba-tiba bawahnya tanda tangannya Prikitiu. Jadi, wah ini kan karena tanda tangannya nggak dia ubah ketika siapa penerimanya. Nah itu kalau calon guru ataupun guru harusnya paham, harusnya gitu ya, karena ketika bahasa digunakan pada komunitas yang alay, maka bagaimana cara pendekatannya, ketika dalam kondisi yang formal bagaimana pendekatannya, pada konteks tadi bertanya
kepada Kung Iman, Kung sebagai dosen, sebagai guru, maka menjadi tidak lumrah X itu dipakai. Maka itu yang saya sebut menjadi ancaman. Jadi ketika X itu dipakai di buku coretannya, dipakai kepada temannya yang sama-sama paham, yang dia intim hubungannya gitu ya, maka di sosiolinguistik namanya Kung, jadi mempelajari bahasa sesuai dengan kelas-kelasnya, sesuai dengan komunitas-komunitas, maka itu sah-sah saja gitu. Tapi ketika lintas generasi, maka akan menjadi salah paham karena memang sudah tidak baik digunakan. Itu yang saya sebut menjadi ancaman. Kalau sekarang ancamannya, ancamannya sekarang nggak lagi X begitu ya. Kalau X bisa aja bisa bertemu sekali gitu ya. Kalau orangnya nggak paham, bisa ketemu gitu kan, jadi langsung apa nih gitu kan. Jadi yang demikian perlu dihindari karena memang ada hal yang harus diperhatikan, komunitasnya, apa pekerjaannya. Jadi hal-hal sosial itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau sekarang trennya, kalau yang bahasa alay nggak hanya X saja gitu. X itu semacam masalah masa lalu yang terus-menerus sampai sekarang. Gitu ya. Iya betul. Kalau sekarang sudah sangat berkembang gitu ya, yang apakah dia menjadi singkatan gitu kalau alay. Jadi apa singkatannya ya? Contohnya di sini ada tupo, to point gitu ya. Kemudian apa nih lagi ya? Pansos, panjat sosial gitu ya. Kemudian ada lagi itu bosku. Oke. Jadi trennya juga sudah beda lagi, itu penambahan Pak. Jadi kalau penambahan fonem, penambahan fonem itu kalau di tulisan saya semacam mana ya? Saya tadi buka-buka harusnya ada. Oh bosku, jadi bosku menjadi boskue atau boskue gitu ya, dan macam-macamnya. Itu kalau di pelajari gitu ya, ada kedekatan fonem antara K dan Q gitu, sehingga orang yang alay ini ya menganggap bahwa tidak akan ada perbedaan antara bosku gitu dengan H, bosku tanpa H, boski, bosku, boskue gitu ya. Itu variasi-variasi yang katanya untuk menghabiskan karakter. Jadi menghabiskan karakter, ingin nulis gitu ya. Iya. Kalau kita mengenal ejaan, misalnya tanda seru gitu ya, tanda serunya 1 itu ya udah begitu, ya perintah, ya marah gitu, itu pakai tanda seru 1. Tapi sekarang kan tanda serunya bisa 3, bisa 5, bisa sebaris. Jadi tidak ada makna pada penggunaan tanda baca yang 3, yang 4, yang 5. Itu hanya ungkapan emosional yang sebenarnya diungkapkan oleh 1 pun sudah bisa gitu ya. Tapi kurang puas. Kurang puas gitu ya. Kekurangan banyak ya. Nah, yang biasa berbahasa Inggris, tambahan E itu berubah bunyi menjadi I. Misalnya si kan gitu Bu. Kalau misalnya sepi, ya jadi bunyinya kan gitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang uniknya di situ Pak. Jadi masa remaja yang memang menjadi produsen gitu ya, produsen dari bahasa-bahasa alay ini, banyak sekali kreativitas di antara mereka, tetapi apapun yang mereka produksi sebenarnya tidak mengubah apapun dari makna yang sebenarnya. Jadi penambahan fonem-fonem itu hanya untuk variasi, untuk menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa mereka bisa berbahasa dengan sangat dengan gaya yang luar biasa, dengan gayanya gitu ya. Malah kalau di sini misalnya ini data saya gitu, makasih gitu ya, menjadi maaci gitu ya Pak ya. Jadi udah mau digenit-genitin atau di apain ya, makasih jadi maaci gitu. Jadi ada yang manja gitu ya, remaja gitu ya, yang
Kalau itu dilakukan oleh saya yang milenial, misalkan usia 30, 35 gitu ya, kemudian pakai maaci gitu, ini nggak kesurupan, udah nggak pantas lagi ngomong maaci ya. Yang demikian nggak perlu dijaga gitu, karena memang bertambahnya usia, beda komunitas, pekerjaan dan lain sebagainya akan mengatur kita juga, karena bahasa itu adalah budaya yang akan menjadi identitas kita semuanya. Gitu sih, Kum. Itu saya pikir itu Bu, gejala-gejala yang medsos beginners, pemula-pemula yang baru masuk wilayah medsos, biasanya mereka penasaran dengan cara itu. Tetapi bagi kita yang sudah dewasa dalam tanda petik itu ya, itu memang dalam batas tertentu penggunaan itu bisa mencairkan suasana, formalitas. Hanya harus dilihat batasan-batasan tertentu kan, misalnya, nah, sejauh proporsional itu bagi kita nggak masalah ya, gitu. Iya betul. Jadi kalau ada mahasiswa gitu ya, karena saya memang sering ngamati bahasa gitu, kemudian mata kuliah saya juga kayaknya dekat dengan itu. Tiba-tiba ada yang ayo kui gitu, kui kok tiba-tiba dia begini, oh jangan-jangan dibalik kui yuk, oh ya kayaknya itu artinya. Jadi ada feeling gitu. Tapi kalau orang yang memang selama ini terhadap bahasa biasa-biasa aja, tidak menjadi pemerhati ataupun pengajar bahasa, ayo kui, kosakata baru lagi tuh, kok bisa gitu. Jadi bingung memikirkan kok bisa kui itu ayo gitu kan. Cus, ya, cus yang saya menganalisnya dari apa nih? Yang bentuk yang mana nih? Karena pembentukan ala itu semacam terformat, apakah dia penambahan fonem, apakah dia dibalik, kemudian apakah dia pengurangan dari fonem. Jadi konsep-konsep itu sudah pasti, tetapi perubahan fonemnya, apakah dia pakai matobi'i 2 harokat atau 3 harokat, 4 harokat. Jadi itu tingkat kealayannya berbeda-beda gitu ya. Yang kalau masih beginner, itu masih pemula, mungkin pakai matobi'i 2 harokat. Tetapi kalau dia sudah memang sangat alay, maka bisa sampai 6 harokat yang tidak ada di bahasa Arab. Kabar alis. Iya. Ini kan ya. Saya tadi ngeri ya mau ketemu Ibu ini. Kan Ibu dokter ya. Waduh. Manusia kah, Om? Saya ngomong apa ya dengan Ibu? Ternyata fenomena ini ternyata ya asik untuk dibahas ya, Bu ya. Jadi betul. Jadi ini satu sisi dari bahasa ya. Saya kan punya proyek yang sudah katakan 12 tahun, Bu. Mulai WAM, mulai Facebook itu ada. Proyek ini sudah begitu saya mulai, yaitu puisi kolaborasi, Bu. Betul. Kolaborasi ini. Proyek ini berawal ya dari ini keprihatinan saya melihat anak-anak itu kalimatnya standar banget, subjek, predikat, objek, tidak ada improvisasi. Nah itulah. Akhirnya saya buat puisi kolaborasi itu, dan saya menemukan bahwa dengan cara ini saya bisa membantu banyak teman untuk aktualisasi diri lewat performance mereka di Facebook dalam menulis status. Katakan dengan hanya satu kata. Ya, mulai dengan satu kata. Mari kita menulis dengan kata andaikan. Gitu kan ya. Lalu mereka dengan kata andaikan itu membuat lirik. Saya batasi memang 2 baris saja tanpa menggunakan pronomina. Jadi aku, kau, mereka, dia, tidak usah. Nah ini tantangan karena mereka biasa membuat kalimat tanpa subjek gitu ya. Kemudian bagi saya itu memudahkan karena nanti kalau kalimatnya berbeda-beda, antara kalimat saling tabrakan gitu kan ya, kok bunyinya itu. Jadi nah setelah puisi itu jadi, kemudian hasilnya ternyata memang seringkali di luar dugaan. Ini ada trouble ini.
Hasilnya di luar dugaan, Bu. Loh, kok bisa begini ya? Iya ya. Mereka lalu puas, kemudian mereka ekspresinya itu macam-macam. Terima kasih Pak, ada matur nuwun Kong, ada yang apa? Izin share ya Kong. Ya sudah, kalau sama itu di medsos nggak pakai izin juga nggak apa-apa. Tapi ya mungkin ini sebuah bentuk apa ekspresi ya, kegembiraan. Nah di situ Bu. Jadi oh ya, jadi kendala-kendala di dalam bermedsos itu tadi kan kegagalan beraktualisasi dengan ekspresi yang dia inginkan, sehingga wah macam-macam kadang-kadang yang terjadi toh. Tapi kalau mereka positif, mereka akan menganggap medsos itu sebagai suatu enjoyment pleasure gitu kan ya. Oh, ya, gitu. Ya. Kalau penilaian saya ini bagus. Jadi pada saat saya kan pernah tuh ikut puisi kolaborasi 1 kali sih. Setelah itu nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi. Jadi pernah 1 kali masuk lah gitu ya. Benar, saya tersanjung nih diikuti. Jadi ketika saya melihat kemudian Kong menjadi produktif dengan mengajak orang, ayo dong menjadi donatur untuk puisi gitu ya, menjadi salah satu penulis bareng-bareng, kan biasanya adanya puisi ya, puisinya punya siapa digabung jadi antologi puisi, biasanya gitu. Ini enggak, satu puisi banyak orang. Jadi banyak 70 Bu. Ini baiknya kalau guru-guru itu sensitif ya, guru-guru sastra itu peka, maka ini bisa menjadi salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan di sekolah untuk menulis puisi. Jadi siswa itu nulis puisi nggak harus nunggu sepi, nunggu sedih, nunggu senang. Sudah sekarang apa gitu ya, dimulai dengan kata ini. Setiap murid, jadi satu puisi, bagus kan, gampang. Jadi menjadi indah itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan yang itu kadang nggak dimiliki oleh guru, yang gurunya, susah lah buat puisi, harus jadi sastrawan dulu. Padahal enggak gitu. Saya pernah bikin strategi yang dikembangkan Kong nih keren gitu. Saya pernah membuat puisi keroyokan itu dengan modal tekek, Bu. Tokek. Iya. Betul. Gambar tokeknya ini. Karena menurut siapa Bu penyair kita yang sudah wafat barusan, Sapardi dan Joko Pinurbo itu sama sepakat itu bahwa esensi puisi pada bunyi itu sendiri. Bunyi puisi yang bunyinya nggak nyaman ya juga nggak puitis kan gitu kan. Akhirnya dari puisi tekek itu bisa jadi tokek, kayak. Nah, itu kalau ingat kita kan puisinya Sutarji kan andalannya pada bunyi. Nah ini yang mungkin belum terlalu akrab dengan teman-teman kita. Saya pengennya sih mahasiswanya Bu Fitri nanti kalau membuat skripsi puisi kolaborasi saya jadikan subjek. Oh iya. Dijadikan bahan penelitian ya. Jadi ada historisnya. Iya betul. Terutama kalau hanya analisis pada puisi yang dibuat oleh Kong sih oke lah gitu. Tapi kalau saya melihat bagaimana memproduksi, jadi kan sekarang penelitian itu berkembang gitu, nggak hanya begitu-begitu aja gitu. Kalau meneliti puisi kan udah banyak, hanya subjeknya puisi yang Kong buat begitu ya. Tetapi saya lebih ingin begitu ya, bagaimana proses kreatif itu ada yang kemudian didalami nggak susah gitu. Kalau kita mau ada bumbu kreatif dikit, bahwa semua orang punya kesempatan untuk mengekspresikan melalui bahasa karena bahasa milik kita semua. Saya ingin proses kreatif itulah yang kemudian menjadi salah satu penelitian bagaimana proses kreatif pada diri Kong bisa terekspos sehingga beginilah cara kita menjadi produktif begitu ya. Jadi kalau seandainya Kong di Jember seperti Kong Iman gitu ya, waduh bahagianya gitu kan. Di situ saja Bu. Tapi gini loh Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi benar, karena saya sedang mencoba mensistematika,
apa yang namanya ya. Jadi proses tiap proyek itu berbeda-beda. Ada yang berasal dari kata, ada tema, ada bunyi. Kadang-kadang saya membuat awal dengan parodi, kata-kata yang berlawanan, hitam putih. Coba buat kalimat dengan hitam putih. Ada yang berasal dari huruf. Buatlah puisi dengan KL, KL, kula, kalai kelip, kalau kayak gitu. Jadi iya kadang-kadang yang bisa menyikapi mereka yang sudah sangat ini ya bagus anunya itu persepsinya gampang itu. Tapi banyak juga yang tidak semuanya bisa merespon dengan apa gitu. Angge. Jadi menarik itu. Sekarang sudah lebih dari 200 puisi yang sudah boleh. Dan semuanya saya sajikan dengan gambar. Dan ketika saya posting ini ada yang melirik Bu dari sono Bu. Dan saya dilibatkan dalam jurnalnya itu. Saya serahkan 3 puisi, tapi yang modelnya haiku. Tapi setelah saya lihat loh, ini kah bukan haiku. Haiku punya aturan sendiri. Ini hanya haiku like kayak haiku gitu aja. Tapi mereka nggak memasalahkan itu. Ini very good ya. Haiku ini sudah hampir setengah jam, tapi masih anu ya. Masih Ibu Ibu ada sesuatu yang lain yang ingin ini kan? Atau minum dulu, mari Bu. Oke, saya minum dari tempat saya gitu ya. Kemudian saya menawari, ini ada kuah cikung. Iya. Kalau karya yang tadi 200 sudah dibukukan belum? Kemarin saya minta tolong teman saya untuk diunduh lagi dari Facebook, itu sudah dalam bentuk file ya. Dan begini, puisi-puisi saya itu sebagian tantangannya dari gambar. Sehingga kalau dilepaskan dari gambar itu maknanya berbeda gitu loh. Jadi kayaknya agak nges lagi karena antara gambar dan ini bersambung begitu. Nah, sebagian tidak. Jadi gambar hanya sebagai ilustrasi yang tidak berpengaruh. Kalau disajikan teks begitu tanpa variasi kayak begitu Bu. Jadi kesulitannya di situ. Kalau mencetak harus berwarna. Wih, berapa tuh biayanya kan gitu. Iya betul. Kalau saya sih tertarik untuk menulis. Jadi teknik apa yang sudah dikembangkan dalam penyusunan puisi, gitu. Sebenarnya bukan topik kita sih, tapi ya bermanfaat juga insya Allah. Jadi bagaimana pengembangan puisi, kemudian pengembangan kebahasaan tentunya di sana juga. Memulai menciptakan puisi, jadi mungkin dari temanya, kemudian dimulai dari kata apa, awal kata apa yang harus ada, kemudian dari gambar apa, dari gambar itu apa imajinasi yang akan bisa keluar untuk bisa membuat puisi keroyokan gitu ya. Jadi kalau yang semacam itu bisa ditulis yang menjadi inspirasi dalam pengembangan pembelajaran sastra, saya kira baik di sekolah di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi gitu, supaya mahasiswa misal saya nih gitu, misalkan saya kan memang konsennya di linguistik, nganggapnya memang bukan bagianku yang tahu sastra gitu, tauku ya kebahasaan aja gitu. Tapi dengan begini kan menjadi dekat bahwa yang linguistik pun bisa bermain, bisa menjadi penikmat, bisa pembuat gitu ya, bisa penggemar, bisa macam-macam gitu, yang bisa berinteraksi karena sastra itu juga dalam bentuk bahasa. Iya, saya pikir linguistik kan bukan wilayah yang gersang ya. Betul. Wilayah yang indah, yang subur. Ya. Malah sekarang linguistik menjadi panen gitu ya. Terlebih ada ungkapan tidak menyenangkan. Masuk ke ini bahasanya penuh kebencian, itu ya. Betul, itu makanya pakar linguistik biasanya menjadi saksi ahli di dalam kasus-kasus tertentu yang hubungan dengan kebahasaan. Nanti panjang lagi tuh. Jadi memang nggak terlalu diulang, jadi subur, makmur sesuai dengan konsen masing-masing. Iya betul.
Baik, Bu. Betul. Saya pikir Ibu masih punya kegiatan lain yang Ya, harus terima kasih. ini pun sudah luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Syukur nanti Ibu bisa merekomendasikan tamu yang lain. Karena Siap. alhamdulillah ini sudah 2 minggu itu sudah padat, Bu. Nanti malam tamu saya dari Jogja itu seorang penulis biografi. Nanti saya share. Namanya Siap, Pak siap. Agus M. Irham. Dia sudah menulis beberapa buku dan saya kemarin diajak nulis, cuman saya nggak bisa memenuhi deadline, jadi akhirnya ditinggal sama dia. Saya diberi waktu 1 bulan, Pak. Ini. Saya baru dapat 70 halaman. Aduh. Waduh. Pak, bisa Pak ini ya wes. Terus ini ada buku bagus, ada tulisan bagus Bu di jurnalnya PWMU ini .co itu tentang tanda baca, Bu. Keren banget itu tanda baca. Jadi nanti saya kirim aja untuk bacaan Ibu, tanda baca itu. Keren banget itu. Keajaiban tanda baca portal kemajuan ini Pak ya. Kenapa? Ini di posting 2 Februari 2021 keajaiban tanda baca. Nah, ya sudah. Oke. Sudah baca. Siap. Oh iya. Iya. Itu Pak, bagus itu Pak. Saya lalu tertarik saya. Oh iya. Saya punya buku judulnya Bahasa, itu terbitannya Graffiti Tempo. Itu laris, Bu. Bukunya sekarang nggak terbit lagi. Itu sampai ya mungkin Ibu juga suka itu, kalau mau dikopi silakan. Dulu pernah dipinjam dosen UNED itu sampai 1 semester. Akhirnya saya tarik lagi. Oh, buku ini buku langka ini. Jadi bagus kalau itu. Kalau nggak salah Hairil Anwar Pak ya. Jadi ada seseorang yang meminjam buku gitu ya. Kemudian, waduh, saya menjadi orang bodoh karena buku saya dipinjam orang, dipinjam yang bersangkutan. Kemudian setelah 1 tahun dikembalikan, kata si Hairil Anwar, sebenarnya dia adalah orang yang paling bodoh karena mengembalikan buku saya. Gitu, ya. Katanya ilmu apalagi kan disampaikan bukunya udah angka. Iya, gitu. Dua-duanya jadi bodoh. Memburu ilmu gitu Pak ya, bukan bodoh dalam tanda kutip. Iya. Bodoh dalam kecerdasannya. Bersama. Iya. Terima kasih Bu Fitri untuk kehadirannya. Jangan bosan-bosan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tetaplah bergabung dengan Kanal Gong, berpikir melihat hidup dari sisi yang berbeda. Subscribe dan like. Oh. Ya ini.